Long Life Learner. Dokter Ursula berkomitmen memberikan informasi kesehatan. Teman-teman, everybody, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan tekan tombol loncengnya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dokter Ursula dalam channel YouTube saya Dokter Ursula yang tentunya akan membahas seputar kesehatan. Memang saya sudah lama tidak upload ya, karena kesibukan dan kenaikan kasus COVID-19 di Cirebon gitu. Pada kesempatan ini saya mau membahas tentang tantrum. Jadi orang tua itu harus mengetahui kan cara mengatasi anak tantrum dan tidak melihat gejala tantrum ini sebagai suatu hal yang menjengkelkan. Gimana caranya? Kita harus pahami dulu tantrum itu apa, penyebabnya apa, dan apa yang harus kita lakukan. Dan nih, normalnya itu tantrum itu memang terjadi pada anak usia 1-3 tahun. Bahkan bisa memperpanjang lagi sampai usianya 5 tahun. Nah, yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah memahami dan sabar aja dulu, karena ini memang suatu fase yang perlu dilewati oleh seorang anak balita. Yang nantinya memang namanya jadi orang tua itu kan banyak banget ya tantangannya. Nanti pas usia remaja juga ada lagi. Makanya jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya, tapi memang harus pinter-pinter lah ya untuk memilah, memilih, dan mengatasi gimana sih cara yang tepat untuk anak saya. Oke, apa sih dok yang perlu saya lakukan kalau anak tantrum? Yang pertama, tetap tenang ya. Ibu, bapak, semua tenang, karena semua anak itu pasti mengalami tantrum. Bukan hanya anak ibu, bukan hanya anak bapak. Tenang, tidak sendirian. Jangan terpancing emosi. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Kita nggak mungkin tantrum juga, kan tadi tantrum itu hanya untuk anak 1-5 tahun. Kalau kita ikut tantrum, kita ikut ngamuk, berarti kita sama kayak anak balita, padahal kita udah misalnya umurnya 30 tahun gitu kan. Yang kedua, beri perhatian lebih kepada anak. Berikan perhatian positif kepada anak. Bukan jangan hanya saat anak tantrum, temper, kita baru memberikan perhatian. Biasakan untuk mengerti dan mengobrol dari hati ke hati untuk anak. Dok, anak saya belum ngerti kan, masih umur setahun. Kata siapa? Anak itu adalah great imitator dan penyerap yang baik, good absorbent. Jadi kalau kita mengajak anak ngobrol, itu sebetulnya anak tuh paham, tapi memang belum bisa gagas menjawab, menanggapi. Tapi dia tuh sebenarnya ngerti gitu. Nanti ketika sudah mendekati 1,5 tahun, anak udah mulai melakukan respon dengan bahasa tubuh atau tangannya. Kalau kita memberikan perhatian atau ngajak ngobrol anak kalau tantrum aja, nanti dia akan menyimpulkan sendiri bahwa oh ternyata ibu bapakku hanya memperhatikan aku kalau aku ngamuk, udahlah aku ngamuk aja. Nanti dia berpikir seperti itu. Makanya biasakan memberikan perhatian kepada anak, meskipun misalnya bapak ibu bekerja, ya luangkan waktu ketika pulang kerja, anak diajak bicara, nggak apa-apa. Kalau saya sih ya ke anak saya, Mas, hari ini mama dapat pasien segini, pasiennya itu melelahkan karena ini. Dia tuh diem coba, kayak ngerti. Anak saya ini masih umur 19 bulan ya, dia ngerti. Ya dia tuh udah bisa ngomong sih, tapi paling manggil nama saya atau mau makan kayak gitu-gitu, tapi belum bisa yang satu kalimat gitu, tapi dia ngerti, diem gitu. Jadi memang biasakan memberikan perhatian kepada anak. Kemudian yang ketiga, memberikan anak pilihan. Itu karena kita larang dia lagi mainan apa kayak yang kita sayang banget, misalnya itu laptop saya gitu, jangan atau tidak, itu jangan, nanti dia malah ngamuk. Tapi emang betul anak saya juga begitu. Kita bisa memberikan pilihan. Nah, daripada main laptop kita baca buku ngaji yuk, daripada main laptop kita main bola yuk di teras. Nah, itu memberikan pilihan kepada anak. Dan kita juga gesturnya setelah memberikan pilihan itu, kita ngarahin tuh ke pilihan yang kedua itu. Jangan kita fokusin ke hal yang kita mau larang tadi. Kalau anak tantrum itu biasanya dia melempar-lempar barang. Jadi tips selanjutnya pada anak tantrum, jauhkan anak dari barang-barang yang berbahaya. Pisau, gunting, atau yang tajam-tajam, kabel listrik.
kita jauhkan, supaya kalau anak tantrum kan kita memberikan kelegaan dulu lah pada anak. Kalau dia lempar-lempar barang, dia paling lempar-lempar yang kayak bantal, boneka yang aman-aman aja gitu. Kemudian ajari anak aktivitas baru. Ini sudah mengajak anak tuh aktivitas coret-coret lantai supaya temboknya tetap bersih, karena kalau coret-coret tembok yang ngamuk bapaknya. Jadi saya arahkan anak coret-coretnya di lantai. Kalau udah coret-coret lantai, dia tuh bisa asik sendiri. Bahkan dia nyoret-nyoret batu-batu putih yang ada di tangan saya. Wah, dia bisa ribuan batu itu bisa ada gambarnya, kan seru banget gitu. Jadi ajari anak aktivitas baru, maka tantrumnya juga akan berkurang. Kemudian apabila anak tantrum dan sudah mulai tenang, kita bisa ajak obrol tentang perasaannya. Nak, lagi marah ya, nak kesel ya. Memperlakukan dia itu sebagai orang yang udah ngerti gitu. Kita ajarin, tapi kita juga nggak yang meng-underestimate, dia nanti nggak ngerti gitu. Kemudian ada nih kan dari kita, contohnya suami saya lah, sukanya tuh malah memicu anak untuk ngambek, untuk marah, untuk tantrum, kayak digodain yang bikin dia tuh kesel gitu. Ya itu gimana dong, ya hindari kondisi itu gitu. Jadi anak nggak tantrum gitu loh. Yang selanjutnya tipsnya adalah kita harus mengetahui batasan anak. Kita harus tahu anak itu sukanya apa, nggak sukanya apa. Nah kalau kita udah tahu, kita kan akan terhindar dari anak yang tantrum. Jadi kita sebagai orang tuanya itu harus lebih sabar dan mengerti karakter dari masing-masing anak. Meskipun masih umur 1 tahun, 2 tahun, kita tapi udah bisa melihat kan, kalau anak ini ternyata ceria, atau anak ini lebih memilih bermain sendiri dan tidak suka mainannya dibagikan dengan orang lain. Itu akan mulai tampak karakternya, dan kita harus memahami itu supaya kita tidak melewati batas dan anak tidak tantrum. Oke, gitu ya. Sekian dari saya. Apabila betul-betul tantrumnya tidak bisa diatasi dengan beberapa tips yang sudah saya berikan, mungkin dari ibu bapak, teman-teman bisa menyarankan atau membawa anak ke dokter spesialis anak supaya bisa lebih komunikasi gitu ke dokter, dok saya salahnya di mana. Tapi kalau pilihan selain dokter anak ya bawanya ke psikolog, karena psikolog juga bisa lebih mengerti karakter dari masing-masing anak gitu. Terima kasih teman-teman sudah YouTube channel ini. Apabila ada pertanyaan seputar kesehatan, bisa langsung isi atau tanya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dah.